Halo Sobat Jaya, perkenalkan saya Francisca Romana Sri Supatmi, Ketua Program Studi Teknologi Bank Darah, Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbagi cerita terkait dengan program studi Teknologi Bank Darah yang ada di Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Program studi Teknologi Bank Darah Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta ini memiliki visi yaitu menghasilkan teknisi pelayanan darah yang unggul dan terdepan di bidang pelayanan darah di tingkat nasional serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Sedangkan misi yang diemban yang pertama adalah melaksanakan pendidikan di bidang teknologi bank darah yang bermutu dan responsif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul di bidang teknologi bank darah berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya bangsa, serta menghasilkan produk-produk inovasi. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknologi bank darah yang berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian yang keempat, melakukan kerjasama yang berkelanjutan dengan stakeholder di bidang pelayanan darah untuk mewujudkan daya saing global. Kemudian yang kelima, menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik dan mandiri. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mendalami serta mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani di lingkungan sivitas akademika dan pendukungnya. Kemudian, tujuan dan sasaran dari program studi teknologi bank darah dititik beratkan pada 6 bidang. Yang pertama terkait dengan pendidikan dan pengajaran, kemudian yang kedua terkait dengan penelitian, kemudian yang ketiga pengabdian kepada masyarakat, yang keempat kerjasama, yang kelima manajemen dan tata kelola prodi, dan yang keenam adalah pengembangan nilai-nilai karakter kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian untuk izin operasional dari Prodi TBD itu sendiri berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi nomor 380/KPT/I/2016, tetapi untuk pelaksanaan operasional baru dimulai pada tahun akademik 2017-2018. Kemudian terkait dengan akreditasi, untuk akreditasi program studi teknologi bank darah untuk saat ini adalah dengan peringkat baik atau dengan nilai 283 pada saat melakukan akreditasi, tetapi jangan khawatir, kita sedang bersiap untuk melakukan reakreditasi kembali, sehingga diharapkan untuk reakreditasi yang akan datang yang kira-kira akan dilaksanakan pada awal tahun depan itu kita sudah mampu mencapai peringkat yang baik sekali. Kemudian selanjutnya untuk struktur organisasi Prodi TBD dipimpin oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, yaitu saya sendiri Francisca Romana Sri Supatmi. Kemudian untuk Sekretaris Prodi adalah Ibu Yuli Astuti. Kemudian ada Gugus Kendali Mutu itu oleh Ibu Nur Aini Purnamaningsih. Kemudian ada admin prodi, para dosen dan kepala laboratorium. Selanjutnya untuk staf laboratorium dan admin prodi ada Ibu Agustina Pamungkasari, admin prodi. Kemudian ada laboran Ibu Rizka Febrianingsih dan Ibu Dwi Eni Danarsih sebagai Kepala Laboratorium Prodi TBD. Kemudian untuk para dosen yang mengampu di program studi teknologi bank darah, dosen tetap yang pertama ada Dr. Diah Artini, Magister of Science, spesialis patologi klinik, beliau seorang ahli patologi klinik. Kemudian ada Ibu Nur Puji Mumpuni, sarjana sains dan magister kesehatan, beliau seorang ahli biokimia. Kemudian ada Ibu Suci Ikhtiaring Tias, APTTD SSI MSc, beliau seorang ahli parasitologi.
Kemudian ada Ibu Margi Kusuma Wardani, SST MPUMed, beliau seorang ahli sains transfusi. Kemudian ada Bu Nur Aini Purnamaningsih, SSI MSc, beliau adalah ahli mikrobiologi. Kemudian masih ada Bapak Reza Iqbal Suhada, beliau ahli epidemiologi. Kemudian ada Dr. Trijoko Endro Susilo, spesialis patologi klinik, beliau seorang klinisi di salah satu rumah sakit di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian beliau juga seorang kepala bank darah rumah sakit dan beliau seorang ahli patologi klinik. Kemudian dosen-dosen pembimbing praktikum yang mengampu di Prodi Teknologi Bank Darah ada Bapak Aris Setiawan, AM Dikes. Beliau itu seorang teknisi pelayanan darah yang sudah berpengalaman. Kemudian ada Bapak Eko Setiawan AM Dikes, kemudian ada Ibu Ika Herawati AM Dikes, kemudian ada Bapak Danun AM Dikes. Kemudian selanjutnya ada dosen tetap fakultas dan dosen tamu dari Prodi Teknologi Bank Darah. Yang pertama adalah ada Dr. Sujono Riyadi, beliau seorang nurse, kemudian seorang public health juga. Kemudian ada Dr. Tri Sunarsi, beliau juga seorang bidan tetapi juga mendalami ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian ada Dr. Woro Umirati, spesialis patologi klinik. Kemudian ada masih banyak lagi dosen-dosen tamu yang mengampu di program studi teknologi bank darah, baik mengajar pada saat kuliah pakar maupun kuliah tamu. Nah, kemudian untuk kurikulum program studi teknologi bank darah mengacu kepada standar profesi teknisi pelayanan darah Indonesia dan juga berdasarkan kurikulum inti pendidikan Diploma 3 Teknologi Bank Darah. Teman-teman, untuk profil lulusan, ketika teman-teman nanti lulus dari program studi teknologi bank darah, maka teman-teman akan menjadi seorang teknisi pelayanan darah, kemudian seorang penguji mutu produk darah, dan yang ketiga adalah menjadi edukator layanan darah. Kemudian capaian pembelajaran dari program Diploma 3 Teknologi Bank Darah itu terdiri dari unsur sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, untuk capaian pembelajaran sikap itu ada 12 nilai sikap yang harus dicapai. Kemudian keterampilan umum ada 8 keterampilan umum yang sudah ditetapkan oleh SNDikti. Kemudian untuk pengetahuan ada 12 pengetahuan yang harus dicapai. Kemudian untuk keterampilan khusus ada 25 kompetensi yang harus teman-teman capai. Kemudian berikut adalah kompetensi utama dari lulusan program studi Diploma 3 Teknologi Bank Darah. Yang pertama, kompetensi untuk melakukan rekrutmen pendonor, kemudian seleksi pendonor, pengambilan darah, uji saring infeksi menular lewat transfusi darah dan konfirmasi golongan darah, kemudian pembuatan komponen darah, penyimpanan darah, pendistribusian dan transportasi darah, penelusuran reaksi transfusi, edukator di bidang layanan darah, penguji mutu produk darah, dan pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi hasil kegiatan pelayanan darah. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya ini ada kompetensi lain atau muatan lokal yang harus teman-teman capai. Nah, ini menjadi penciri atau ciri khas dari lulusan program studi teknologi bank darah di Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, yang pertama harus menginternalisasi nilai dan perilaku profesional karakter kejuangan Jenderal Ahmad Yani
sebagai pendukung profesionalisme teknisi pelayanan darah. Kemudian yang kedua, menguasai, memahami manajemen unit kerja pelayanan darah. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan sistem informasi manajemen pelayanan darah sebagai pendukung manajemen kerja pelayanan unit kerja pelayanan darah. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa kewirausahaan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan pendukung pelayanan darah. Kemudian untuk kurikulum program Diploma 3 Teknologi Bank Darah dengan jumlah SKS sebanyak 110 SKS. 110 SKS ini terdiri dari 86 SKS itu kurikulum inti yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan Institusi Pendidikan Teknologi Bank Darah dan Organisasi Profesi Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia. Kemudian untuk muatan lokalnya ada 24 SKS yang kesemuanya itu didistribusikan dalam mata kuliah teori, praktikum, dan juga praktik lapangan. Kemudian untuk metode pembelajaran akan dilaksanakan secara blended learning dengan berbagai metode yang akan digunakan untuk pembelajaran yang di sini difokuskan pada metode student center learning, di mana pembelajaran itu difokuskan kepada mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswa didorong untuk aktif untuk mencapai kompetensi yang akan dicapai. Nah, student center learning ini ada bermacam-macam metode yang digunakan. Di antaranya adalah ada small group discuss, kemudian ada role play, simulation, dan juga case study. Kemudian untuk kegiatan praktek, nanti akan praktek di laboratorium dan juga praktek di lahan atau di lapangan kerja secara langsung. Kemudian berikut juga kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk mencapai kompetensi. Di antaranya adalah melalui kegiatan small group discuss, ada role play, kemudian ada kuliah pakar, kemudian melalui kegiatan webinar-webinar baik secara nasional maupun di level internasional. Nah, untuk gambar-gambar berikut ini saya ambil ketika pembelajaran secara luring. Nah, kalau role play kemudian SGD yang dilakukan secara daring seperti apa? Nah, nanti kita akan menggunakan media yang namanya e-learning atau electronic learning. Nah, ini nanti akan didesain bagaimana supaya tetap ada kegiatan small group discuss seperti itu meskipun secara daring. Kemudian selanjutnya untuk praktek di lapangan, nah ini untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang tidak dapat dicapai di dalam lingkungan kampus. Contohnya misalnya penggunaan alat-alat yang menggunakan teknologi yang tertinggi untuk saat ini. Nah, untuk pembelajaran seperti ini maka hanya dapat ditempuh ketika pembelajaran di lapangan. Maka teman-teman nanti akan mengikuti kegiatan yang namanya field trip. Nah, ini belajar di lapangan secara langsung. Nah, kemudian selanjutnya untuk kegiatan praktik kerja lapangan, nah nanti teman-teman juga akan mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang sudah dicapai pada saat tertentu. Nanti kemudian teman-teman akan diterjunkan ke lapangan. Teman-teman akan praktik secara langsung di lahan praktik yang akan didampingi para para CI, clinical instructor. Kemudian selanjutnya nanti teman-teman akan lebih menguasai kompetensi-kompetensi yang wajib ditempuh atau wajib
dikuasai oleh teman-teman semuanya. Nah, kemudian untuk model pembelajaran ini kita akan menggunakan blended learning tadi, di mana persentasenya 50% nanti akan menggunakan e-learning, kemudian 50% akan praktek di dalam kelas, baik ini di dalam laboratorium maupun di kelas. Namun demikian kita tetap masih mengikuti mengikuti bagaimana pandemi ini, sampai kapan pandemi akan berakhir, sehingga kita memungkinkan untuk pembelajaran secara luring. Untuk pembelajaran secara daring kita akan menggunakan media yang disebut dengan e-link atau e-learning dengan nama e-link atau alamat e-link.fkes.unjaya.ec.id. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman dapat mengakses pembelajaran, penugasan, petunjuk kuliah maupun praktikum yang dilaksanakan secara daring itu akan menggunakan media e-link ini. Kemudian media lain yang digunakan untuk pertemuan-pertemuan baik sinkronis maupun unsinkronis. Untuk yang sinkronis itu akan menggunakan media Zoom. Kemudian ada yang menggunakan Google Classroom. Kemudian kalau pembelajaran luring nanti akan praktek di lapangan seperti yang dilakukan di beberapa lahan yang sudah bekerja sama dengan Prodi Teknologi Bangdara. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh program studi Teknologi Bangdara Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, itu teman-teman tidak usah khawatir. Karena apa? Karena kami sudah menyediakan berbagai fasilitas atau sarana prasarana yang akan digunakan teman-teman untuk belajar. Nah, apa saja yang sudah disediakan di Prodi TBD? Nah, ini ada beberapa ruangan laboratorium. Jadi memang di sini sudah didesain seperti di lahan, jadi seperti di UTD seperti itu. Nah, itu ada beberapa laboratorium. Yang pertama adalah Laboratorium Ilmu Dasar Teknologi Bangdara. Di situ digunakan untuk pembelajaran praktek untuk mata kuliah mikrobiologi, anatomi fisiologi, biosel dan genetika, imunologi, hematologi, dan biokimia. Kemudian ada laboratorium seleksi dan pengambilan darah. Kemudian ada laboratorium infeksi menular lewat transfusi darah. Kemudian ada laboratorium komponen darah, laboratorium uji mutu produk darah. Kemudian ada laboratorium serologi golongan darah. Kemudian ada laboratorium komputer dan juga ada ruang CBT yang akan digunakan teman-teman ketika melakukan ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Kemudian untuk fasilitas yang ada di Laboratorium Ilmu Dasar Teknologi Bangdara, ini gambarannya ya teman-teman. Kesannya ini tidak ada alatnya, tetapi alatnya ini kita simpan. Jadi kita sudah terbiasa untuk bekerja itu datang bersih, pulang juga harus bersih, sehingga alat-alat itu harus ditata atau dikembalikan ke tempat yang seharusnya. Nah, berikut adalah penggunaan lab IDTBD tadi adalah untuk pemeriksaan mikrobiologi, anatomi fisiologi, pemeriksaan hematologi, dan juga untuk pemeriksaan belajar pengambilan darah vena di sini. Nah, kemudian teman-teman, berikut ini gambaran dari ketika teman-teman belajar di laboratorium. Nah, ini suasana ketika kita belum pandemi ini. Nah, ketika pandemi maka untuk pembelajaran diatur agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, biasanya diatur setiap sesi itu nanti ada beberapa mahasiswa. Setiap meja itu isinya hanya 1 atau 2 mahasiswa yang memperhatikan jarak dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya ini adalah alat-alat utama yang tersedia. Ini ada berbagai alat yang digunakan, baik mikroskop, ada hot plate stirrer, ada centrifuge, kemudian alat lain ada glassware, kemudian ada microhematocrit centrifuge, kemudian ada mikroskop, kemudian berbagai macam mikropipet. Kemudian ini alat untuk pemeriksaan hematologi, ada spektrofotometer, kemudian ada lampu Bunsen, kemudian ada reagensia yang digunakan atau dibutuhkan untuk pemeriksaan kultur darah. Kemudian teman-teman, ini ada tabung reaksi, kemudian ada koloni counter, ada pentem anatomi. Selanjutnya ini laboratorium seleksi donor dan pengambilan darah. Ini untuk seleksi donor itu ada di ruang tersendiri. Di sini teman-teman ini menggambarkan atau didesain untuk menggambarkan sebagai ruang untuk melakukan seleksi donor. Kemudian berikut ini adalah pintu untuk masuk menuju ke ruang pengambilan darah. Nah, berikut alat-alat yang ada di laboratorium seleksi donor. Ini adalah alat-alat untuk kebutuhan seleksi donor untuk pemeriksaan tekanan darah, kadar hemoglobin, hematokrit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ini penggunaannya adalah sebagai berikut. Untuk pemeriksaan hematokrit, kemudian golongan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah peralatan yang digunakan untuk pengambilan darah. Jadi ada sepasang bed, kemudian ada peralatan yang digunakan untuk pengambilan darah, ada hand sealer, kemudian ada reagensia dan alat habis pakai yang digunakan di sini. Kemudian ini ada tersedia 4 bed donor, jadi sudah seperti layaknya sebuah UTD saja ya ini teman-teman ya. Kemudian ini blood mixer ini untuk digunakan untuk menimbang darah, dan kemudian ada pentem lengan, ini digunakan untuk teman-teman belajar melakukan penusukan vena. Nah, jadi sebelum teman-teman itu belajar untuk menusuk vena sungguhan, maka teman-teman akan belajar terlebih dahulu untuk menusuk pentem lengan ini. Kemudian selanjutnya ini ketika sudah praktek langsung untuk pengambilan darah. Kemudian selanjutnya ini ada alat aferesis juga teman-teman. Nah, ini untuk saat ini alat aferesis ini sedang booming ya. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar apa itu plasmaferesis seperti itu, apalagi untuk saat ini, di saat pandemi ini keberadaan alat ini sangat penting, karena alat ini salah satunya adalah untuk mengambil plasma konvalesen yang diambil dari seorang penyintas COVID-19. Kemudian ini laboratorium komponen darah, ini ada alat refrigerated centrifuge, ini alat untuk mengolah komponen darah dengan cara sentrifugasi. Nanti darah akan mengendap, kemudian dipisahkan sesuai dengan komponen-komponennya. Kemudian berikut alat pendukungnya, ada electric sealer, kemudian ada plasma separator. Kemudian berikut untuk penyimpanan darah itu ada blood bank ini, kemudian ada platelet agitator ini untuk penyimpanan trombosit. Kemudian selanjutnya ada ini gambaran ini teman-teman, kalau dari darah lengkap itu sudah diputar atau diolah dengan menggunakan refrigerated centrifuge ini, maka nanti akan terpisah seperti ini. Selanjutnya nanti ini akan dipisahkan ke kantong satelit, kemudian diproses menjadi komponen-komponen yang lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya ada laboratorium infeksi menular lewat transfusi darah. Di sini digunakan untuk melakukan uji saring terhadap infeksi menular lewat transfusi darah. Nah, di sini yang dipelajari adalah ada 4 parameter besar ditambah dengan 1 parameter, diantaranya adalah untuk uji saring HIV, hepatitis B, kemudian sifilis,
hepatitis C, dan juga malaria. Selanjutnya berikut alat-alat yang ada di laboratorium infeksi menular lewat transfusi darah. Ada beberapa set mikropipet, ini dari berbagai ukuran sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian ada refrigerator, di sini berisi reagensia yang digunakan untuk uji saring infeksi menular lewat transfusi darah. Kemudian selanjutnya berikut alat screening dengan metode ELISA. Ini yang digunakan ada reader, ada inkubator, kemudian selanjutnya ada washer, kemudian di sini ini gambarannya, ini teman-teman nanti kalau melakukan screening itu seperti ini, seperti yang dilakukan Bu Rizka ini, laboran dari Prodi TBD. Nah, ini ketika melakukan praktikum di laboratorium, gambarannya seperti ini. Selanjutnya teman-teman kita menuju ke laboratorium serologi golongan darah. Di sini digunakan untuk pemeriksaan golongan darah baik dengan sistem APO maupun sistem Rhesus, kemudian pemeriksaan kumtes, kemudian pemeriksaan uji silang serasi, yaitu mencocokkan antara darah donor dengan darah pasien. Kemudian selain itu juga digunakan untuk melakukan pemeriksaan screening dan identifikasi antibodi. Untuk kapasitas dari laboratorium itu setiap sesi itu dapat menampung 25 mahasiswa. Namun karena kondisi pandemi, maka ini disetting supaya jumlah mahasiswa itu tidak terlalu padat, tetap dengan menjaga protokol kesehatan, memperhatikan jarak dan lain sebagainya. Kemudian untuk reagen-reagen yang digunakan, ini contoh reagen untuk pemeriksaan golongan darah. Kemudian ini contoh, ini teman-teman ini melakukan pemisahan darah ini setelah disentrifugasi kemudian dipisahkan seperti itu. Selanjutnya ini untuk pemeriksaan golongan darah masih menggunakan metode slide test namanya. Kemudian ini dengan menggunakan metode tabung. Kemudian berikut adalah alat-alat pendukung di laboratorium serologi, diantaranya adalah berbagai jenis sentrifuge. Yang pertama ini di sisi yang paling pinggir ini adalah ID centrifuge ini ya. Kemudian ini centrifuge model tabletop. Nah, kemudian ini ada microplate, ada tabung, ada slide test atau glass test. Kemudian ada micropipet. Kemudian ada spidol. Nah, ini berbagai jenis centrifuge, ada tube centrifuge dan juga ID centrifuge. Kemudian selanjutnya untuk inkubator, ini juga berbagai macam inkubator. Yang pertama ini ada water bath, kemudian ini ID inkubator untuk pemeriksaan cross test dengan metode gel test. Kemudian yang berikut ini adalah dry inkubator yang dapat difungsikan selain sebagai inkubasi pemeriksaan uji silang serasi atau pemeriksaan lainnya, juga dapat digunakan sebagai sterilisator. Kemudian berikut adalah gambaran teman-teman ketika melakukan praktek di laboratorium serologi. Nah, ini untuk jumlah peralatan dan habis pakai itu jangan khawatir, kita sudah memiliki rasio yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian teman-teman berikut adalah laboratorium unit infeksi menular lewat transfusi darah, ini tadi sudah ya. Nah, berikut adalah laboratorium uji mutu darah. Nah, di sini adalah laboratorium yang digunakan untuk menguji kualitas dari produk darah yang dihasilkan. Jadi misalnya tadi sudah dari satu kantong darah tadi sudah diproses menjadi komponen-komponen seperti PRC, trombosit concentrate, kemudian fresh frozen plasma. Nah,
produk-produk tadi kemudian diuji mutu disesuaikan dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Apakah memenuhi standar atau tidak? Nah, dari hasil pemeriksaan ini nanti akan digunakan sebagai finalisasi atau sebagai data untuk menentukan apakah darah ini layak untuk digunakan atau tidak, seperti itu. Jika tidak seperti apa, maka ada mekanismenya. Jika tidak, maka darah harus disingkirkan atau dimusnahkan, tidak boleh dikeluarkan untuk pasien, seperti itu. Kemudian teman-teman, berikut adalah di lab uji mutu juga ini akan dilakukan kultur bakteri untuk uji kontaminasi bakteri, salah satu parameter untuk uji mutu produk darah. Kemudian berikut peralatan pendukungnya, di sini ada biosafety atau biosafety cabinet. Ini ketika teman-teman untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang membutuhkan sterilitas tinggi, maka akan menggunakan alat ini. Nah, kemudian ada habiloplasma dan juga hematologi analyzer. Ini akan digunakan untuk pemeriksaan biokimia dan juga hematologi. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah gambaran ketika teman-teman melakukan praktek di laboratorium itu seperti ini. Kemudian ini juga masih bentuk kegiatan pembelajaran di laboratorium dengan menggunakan APD seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah salah satu ruangan yang digunakan untuk ruangan bersih namanya. Jadi ketika teman-teman masuk laboratorium itu lewatnya sini, kemudian menggunakan APD secara lengkap, kemudian masuk ke lab, nanti kembali ke sini lagi, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, ini setiap ruangan dari setiap laboratorium itu sudah disediakan tempat-tempat untuk melakukan pengendalian terhadap infeksi. Salah satunya adalah untuk mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah melakukan pemeriksaan. Nah, ini ada beberapa tempat di setiap ruangannya sehingga jangan khawatir akan berebutan seperti itu. Nah, kemudian ini gambaran ruangan selalu bersih, dalam keadaan bersih, dan ini menjadi budaya kerja dari teman-teman di laboratorium. Jadi ketika teman-teman datang bersih, maka pulang juga harus bersih. Kemudian selanjutnya adalah ini untuk pembelajaran sistem informasi manajemen pelayanan darah. Kita menggunakan sistem yang disebut dengan SINBAD atau sistem informasi bank darah. Nah, ini nanti teman-teman akan mengaplikasikan kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan darah itu dengan menggunakan media SINBAD ini. Selanjutnya berikut adalah laboratorium komputer. Kemudian berikut adalah modul-modul yang digunakan untuk pembelajaran praktikum. Kemudian untuk kegiatan pembimbingan akademik itu dilakukan dengan berbagai cara dan media. Jadi untuk kegiatan pembimbingan akademik itu ada kalanya kita melakukan pembimbingan tidak selalu melulu di kelas, di dalam kelas, tetapi kadang-kadang kita janjian di luar kelas seperti itu, sehingga suasana itu akan tercipta menjadi lebih nyaman, lebih menyenangkan seperti itu. Nah, diharapkan teman-teman akan akan lebih kerasan untuk belajar, sehingga tujuan dari belajar itu akan tercapai sesuai dengan cita-cita. Nah, berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Prodi Teknologi Bank Darah. Jadi kami juga menerima tamu-tamu yang ingin melakukan studi banding di Prodi Teknologi Bank Darah Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, selanjutnya berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa. Itu untuk tujuannya untuk mempererat kekeluargaan, mempererat persaudaraan, yaitu salah satunya dengan kegiatan outbound ini yang dilakukan setiap tahun menjadi program dari Himabada. Kemudian ada kegiatan
seminar baik seminar nasional maupun internasional. Nah, ini dulu waktu masih belum pandemi, tetapi dengan pandemi maka kegiatan beralih ke kegiatan online, sehingga penyelenggaraannya dengan cara webinar seperti itu. Nah, selain itu juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini yang dilakukan oleh para mahasiswa Teknologi Bank Darah. Ini melakukan atau merespon setiap kejadian yang ada di masyarakat yang membutuhkan pertolongan seperti itu, maka mahasiswa Teknologi Bank Darah melalui Himpunan Mahasiswa Teknologi Bank Darah atau Himabada akan merespon dengan cepat, kemudian mendistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian berikut prestasi mahasiswa. Jadi dalam 3 tahun terakhir, 3 tahun ini, jadi mulai dari berdirinya sampai saat ini, itu banyak sekali prestasi mahasiswa yang dicapai oleh mahasiswa program studi Teknologi Bank Darah Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, berbagai kegiatan lomba baik di tingkat lokal maupun nasional itu telah mereka ikuti, dan berbagai kejuaraan pun telah mereka dapatkan. Selain itu juga publikasi mahasiswa, juga ada beberapa mahasiswa yang melakukan publikasi hasil penelitiannya di jurnal-jurnal yang ternama. Salah satu contohnya adalah ini jurnal dari profesi media, ini jurnal kedokteran dan kesehatan Universitas Pembangunan Veteran Jakarta ini, Sinta 2. Ini suatu prestasi yang membanggakan ini karena dapat terbit di sana. Kemudian juga ini ada penelitian di jurnal Surya Medica, ini di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, itu juga Sinta 4. Kemudian ada yang di jurnal Cerebral Medica, dan juga masih banyak lagi yang yang dipublikasikan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk naskah publikasi, artikel publikasi jurnal, maupun di proceeding kegiatan seminar seperti itu. Nah, ini salah satunya yang diikuti oleh salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, ini sudah terbit di sini di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference. Kemudian selanjutnya adalah saya mengajak teman-teman atau Anda sekalian untuk mari kita belajar bersama-sama di program studi Teknologi Bank Darah ini dengan penuh semangat, kemudian penuh antusias, supaya teman-teman menjadi seorang teknisi pelayanan darah yang betul-betul profesional, unggul, dan juga terdepan di tingkat nasional, serta yang terpenting adalah mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Baik, demikian tadi yang dapat saya sharingkan kepada teman-teman. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.